7 sampai 9 ya, yaitu penelitian ya, kita akan bahas di 7 sampai 9, yaitu 7 9 itu apa? Yaitu penelitian yang jelas, kemudian 8 pengabdian, 9 luaran dan capaian ya. Nah, ini tadi nggak usah ya, ini sudah berulang-ulang mungkin sampai bosen ini ya. Tapi ini memang saya doktrinkan ini, pokoknya harus paham betul matriks ini, pemetaan ini ya. Oke, bagian penelitian. Bagian penelitian, aspek yang dinilai itu adalah arah pengembangan penelitian dan komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu ya. Kemudian keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan dari unit pengelola program studi ya. Kemudian intensitas kegiatan penelitian dan keterlibatan mahasiswa, itu yang pengen dilihat ya. Kalau tabelnya sendiri itu sedikit sekali, cuma 1, betul nggak? Saya ingatnya masih cuma 1 ya. Betul, cuma 1 saja, karena nilainya memang tidak terlalu tinggi, 1, sekian. Tidak terlalu tinggi di sini ya. Tapi bukan berarti tidak penting. Maksud saya tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Yang ini tuh yang dinilai adalah keterlibatan mahasiswa ya. Nah, di bagian yang paling kiri ini kan nama mahasiswa, kemudian tema penelitiannya apa, nama mahasiswa yang terlibat apa, judul kegiatannya apa, tahun berapa ya. Nah, kalau ternyata persentase penelitian dosen itu yang ada di sini itu 25%-nya itu lebih itu melibatkan mahasiswa, nah itu berarti sudah nilainya unggul. Ini saya pikir kena lah, saya pikir sanggup kita tidak ada masalah ini ya. Itu masuk Pak. Ya, saya pikir masuk ini, enggak ini ya, enggak begitu berat. Nah, yang dinilai itu adalah penilaiannya itu adalah relevansinya ya. Relevansi penelitian pada UPPS mencakup 4 unsur, nanti kita lihat ya. Kemudian yang berikutnya ini itu dari LKPS ya, ini dari LKPS, ini tadi sudah kita hitung, pokoknya 25% oke. Sekarang yang harus kita bahas itu yang bagian ini, relevansinya itu gimana ya. Nah, relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup 4 unsur ini. Yang pertama itu adalah memiliki roadmap ya, peta jalan. Ini harus punya roadmap ya, roadmap ini. Kemudian dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen ya. Jadi kalau di level institusi itu namanya roadmap, kalau di level institusi lebih tinggi namanya rencana strategis atau renstra penelitian gitu ya, atau RIP, rencana induk penelitian, monggo namanya apa. Di UPPS kita namakan roadmap penelitian. Kemudian di level dosen itu namanya agenda penelitian dari dosen ya. Jadi ini harus sesuai. Ini gampangnya di mana ini cara memastikan ini? Lewat instrumen nanti Bu Marjan, lewat instrumen review proposal. Di dalam review proposal itu harus ada pertanyaan apakah roadmap sesuai atau ini sesuai lah, sudah selesai itu nanti ya. Iya, Pak. Kemudian melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. Nah, ini di bagian UPPS harus sering melakukan evaluasi penelitian dosen itu yang sesuai ada berapa, yang tidak sesuai bagaimana. Kemudian hasilnya dipakai untuk proses pengembangan berikutnya seperti apa. Nah, ini sebenarnya kalau tadi Pak Ghazali menyampaikan bahwa penjaminan mutu itu sudah naik ke atas untuk diintegralkan menjadi sebuah tim, sangat bagus ketika ini tuh, wah ini kayaknya perlu nih kita cek evaluasi terkait penelitian kita bagaimana di seluruh dosen-dosen, kemudian diberikan hasil evaluasi dan kesimpulan apakah penelitian dosen itu relevan ataukah dia meneliti berdasarkan agenda pribadi yang tidak terkait dengan peta jalan. Nah, itu yang mungkin perlu dijadikan perhatian gitu ya. Nah, kemudian berikutnya alur berpikir ya. Alur berpikir itu sama juga, yaitu isinya latar belakang, tujuan, dan rasional. Rasional penentuan strategi. Ini alasannya apa sih kok muncul strategi pencapaian standar terkait penelitian seperti ini? Nah, standar terkait penelitian ada berapa? Ada 3, standar isi penelitian, proses penelitian, dan standar
penilaian penelitian atau evaluasi penelitian. Ada 3 itu, ya. Itu harus jelas rasionalnya. Kemudian di bagian yang berikutnya itu adalah dokumen formal terkait kebijakan penelitian, yaitu misalkan terkait dengan peta jalan dan keterlibatan mahasiswa. Ini bukan peta jalannya nanti Bu Marjan, ini bukan roadmap-nya yang diinginkan, tapi kebijakannya. Misalkan setiap fakultas harus memiliki, jadi ada kebijakan apa, policy-nya. Sementara roadmap itu adalah bentuk pelaksanaan dari kebijakan itu. Ya, jadi SK rektornya itu harus ada SK rektor tentang peta jalan atau SK rektor tentang ini keterlibatan mahasiswa, bahwa setiap penelitian harus melibatkan mahasiswa atau bagaimana kebijakannya itu bisa dinarasikan, ya. Nah, ini strateginya pencapaian standar dinarasikan dengan 3 ini. Saya pikir ini sama persis dengan yang tadi. Nah, yang ingin saya tekankan di sini Bu Marjan, yaitu adalah ada evaluasi kepuasan pengguna Bu Marjan. Jadi karena pengelola penelitian ini ada di LPPM, LPPM kan harus menyusun survei kepuasan penggunanya. Pengguna dari penelitian ini atau kriteria penelitian itu siapa? Yang jelas ada 2 Bu Marjan, yaitu peneliti atau dosen, tapi kita sebut aja peneliti karena dosen belum tentu melakukan penelitian. Peneliti, yang kedua adalah mitra Bu Marjan. Ya, mitra penelitian. Karena setiap penelitian kan ada yang melibatkan mitra, ya. Nah, mitra itu dimintai kepuasannya bagaimana kepuasan ketika kami kelola dengan ini seperti apa. Nah, ini 2 hal ini yang harus kita kita survei kepuasannya untuk menyusun bagian ini, ya. Nanti kalau berbutir-butir pertanyaannya saya kasih lah. Saya punya semua hasil TA mahasiswa saya itu mulai kriteria 2 sampai 9 itu ada semuanya. Oke, baik Pak Hari, terima kasih. Nanti tinggal memilih mana yang relevan, ya. Nah, kemudian ini terkait dengan penelitian. Saya pikir tidak ada masalah, penelitian itu simpel saja. Makanya nilainya kecil, bukan berarti nggak penting, tapi nilainya di IAPS itu memang kecil, ya. Pengabdian juga kecil, ya. Nah, ini tadi saya ceritakan penelitian itu, kalau menceritakan tentang kriteria penelitian itu ada 3 standar ini yang ini, ya. Nah, begitu juga yang akan kita bahas sekarang ini, yaitu pengabdian, itu ada 3 ini yang harus kita inikan, gitu ya. Itu menjadi pola ini. Jadi tabel tadi saya ulang-ulang itu dalam rangka untuk mendoktrin ini supaya masuk betul ini, ya. Nah, kriteria 8 itu PKM, ada 3 juga. Yang ini kan sama persis, ya. Ini adalah arah pengembangannya persis sama tadi. Kemudian intensitas kegiatan pengabdian dan keunggulan. Di sini tidak ada keterlibatan mahasiswa, di sini tidak diutamakan gitu, ya. Nah, kalau kita lihat LKPS-nya, nah ini ternyata ini juga sama. Di sini ada pelibatannya walaupun tidak ada. Nah, oke, ya. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM, ya, PKM. Ini sama persis judulnya dan ininya adalah 25% kalau pengen unggul. Jadi sama juga nanti berarti hibah-hibah yang ada di di UMKT ini untuk PKM juga mungkin ada policy atau kebijakan yang mewajibkan itu pelibatan mahasiswa, ya. Kalau di 7 kriteria, itu 7 standar itu yang dilihat adalah bentuk keterlibatannya sejauh mana, ya. Kalau di sini kayaknya tidak ini, ya. Ini tidak. Ini adalah jumlahnya, ya, jumlah PKM dosen yang melibatkan mahasiswa. Terus ini yang dinilai, ini nggak usah dibahas yang ini karena sudah ada tadi, yaitu 25% tadi. Sekarang adalah relevansinya tadi. Ya, relevansinya tadi adalah seperti ini, persis seperti yang 4 yang tadi, yang di penelitian. Ada peta jalan, roadmap pengabdian itu seperti apa, kemudian ada dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan peta jalan, ya, peta jalannya seperti apa. Gitu, ya, ada evaluasi dan ini tidak, saya pikir tidak, ini 4 unsur ini menjadi pencirinya. Kalau pengen skornya 4, kalau pengen skornya 3 ya berarti yang ada hanya 3 dari 4 ini, ya. Terus ininya sama, alur berpikirnya,
pesan saya berarti ini juga Bu Marjan, nah, yaitu terkait dengan kepuasan pengguna. Kalau pengabdian itu siapa? Yang jelas pelaksana pengabdian, pelaksananya sama mitranya puas atau tidak ya. Jadi diminta untuk mensurvei ya, kepuas enggak gitu ya. Kalau yang lain sama ininya ya, sama dengan penelitian tadi. Yang terakhir yaitu kriteria luaran dan capaian. Ini yang paling besar skornya, yaitu 30 sampai 31 ya, 30 sampai 31 koma. Ini paling besar ya. Nah, ini yang perlu kita betul-betul perhatikan di level prodi pun perlu kita tadi seperti amanat Pak Gu tadi di awal, prodi mengetahui ini supaya nanti kalau nyusun program, nah ini capaian dan luarannya harus mengarah ke sini ya. Baik, yang dilihat adalah ada empat aspek ini yang dinilai ya, yaitu produktivitas pendidikan, kemudian kinerja dari lulusan, kemudian juga publikasi ya, jumlah publikasi ya. Itu yang intinya adalah seperti itu ya. Yang ini itu adalah prosesnya, efisiensinya, kemudian yang di sini itu adalah capaian output, ini output ya, yang ini adalah outcome, yang bagian berikutnya itulah outcome, kemudian yang di sini adalah bisa output, bisa outcome, yang ini mungkin output nih, lebih tepat output dalam bidang penelitian atau output outcome penelitian ya. Jadi ini bagian sini itu adalah proses, ini adalah luaran, output, ini outcome ya, terkait dengan pendidikan. Yang sini adalah output dan outcome untuk penelitian dan PKM. Nah, ini yang menjadi kurang lebih kerangka berpikirnya seperti itu. Kita lihat LKPS yang pertama itu adalah IPK ya. Oke lah, kalau IPK mungkin ngisinya bisa lah, saya yakin Bapak dan Ibu tidak ada masalah dengan instrumen ini. Yang pengen dapat nilai unggul itu adalah 3,25. Kalau nggak salah dulu 3 ya, lupa saya. Yang 7 standar itu malah sudah lupa. Jadi kalau pengen nilainya 4, ini rata-rata lulusan kita skor IPK mahasiswa rata-ratanya harus 3,25 ya. Kemudian dari capaian pembelajaran lulusan kita juga bisa melihat selain IPK, kita ada prestasi mahasiswa ya, prestasi akademik. Kalau dulu ini di bagian kemahasiswaan, tapi kalau sekarang ditarik ke sini ya, ditarik ke capaian dan luaran ya. Nah, ini bisa dilihat bagian sini itu nama kegiatan, tahun perolehannya seperti apa, kemudian wilayahnya ini ya, lokal, kemudian nasional, internasional, prestasi yang dicapai apakah juara 1, juara 2, dan seterusnya. Nah, yang perlu disadari di sini itu adalah proses penghitungannya itu RI-nya yang dilihat ya. Rasio internasionalnya itu 0,1%, 0,1% dari jumlah mahasiswa ya. Jumlah mahasiswa itu ternyata ada 0,1% yang 0,1% dari jumlah mahasiswa kali jumlah mahasiswa gitu. Itu nanti akan muncul berapa banyak jumlah penelitian yang jumlah prestasi yang levelnya internasional ya. Misalkan saja kalau ada mahasiswanya saat ini ada 1.000 gitu ya. Kalau ada 1.000 mahasiswa itu ada satu saja nasional karena 1.000 kali 0,1% pas satu saja yang internasional, maka dia sudah nilainya 4. Ya, itulah kurang lebih ininya. Bapak bisa nanti Bapak dan Ibu mereka-reka sendiri. Berarti saya perlu berapa ini prestasi internasionalnya ya. Kalau prestasi internasionalnya nggak dapat, maka dia akan lari ke prestasi nasional ya. Kalau nasional ya 1 berarti 10 ya. 1% dari 1.000 berarti ada 10 prestasi nasional, itu baru nilainya baik sekali 3. Kan lebih enak punya 1 yang internasional daripada punya 10 yang nasional payah-payah gitu loh. Itu tadi yang saya ceritakan fokus. Kita itu mau fokus kemana? Kita pengen unggul atau pengen ini? Kita fokus gitu ya. Nah, daripada daripada banyak tapi levelnya kurang nendang, lebih baik sedikit tapi levelnya nendang. Bisa Bapak Ibu bayangkan
prestasi akademik satu di level internasional itu skornya lebih tinggi daripada 10 di level nasional. Satu di level internasional skornya 4, 10 di level nasional skornya cuma 3. Bisa Bapak dan Ibu nanti membayangkan sendiri untuk sebagai perenungan gitu ya. Non akademik juga sama. Non akademik itu bisa prestasi olahraga, seni gitu ya. Dulu dianjurkan sekali, kalau kalau Bapak dan Ibu masih ingat, dulu dianjurkan sekali universitas menyelenggarakan lomba supaya ada juaranya paling enggak lokal gitu kan ya. Karena dulu itu kalau ada 40 lokal itu sama dengan identik dengan 10 nasional, identik dengan 1 internasional. Semuanya ini skornya 4. 1 internasional 4, 10 nasional 4, 40 lokal 4. Dulu begitu. Tetapi sekarang tidak. Kalau Bapak dan Ibu mengadakan lomba itu hanya niatnya untuk meraih prestasi ini nggak dapat, ya, nggak dapat sense-nya. Tapi kalau niatnya hanya untuk suasana akademik, oke. Tetapi kalau pengen mendapatkan prestasi ini, genjot ke internasional baru ada dampaknya, ya. Itu untuk strategi, jangan sampai nanti mengadakan kegiatan, oh ini saya dalam rangka suasana, dalam rangka untuk prestasi mahasiswa, ya ternyata 1000 lokal pun nilainya tetap 2 ya. 1000 lokal pun ini nilainya tetap 2 kalau ada punya 1000 tapi nggak punya nasional, nggak punya ini, nilainya tetap 2. 10.000 pun nilainya tetap 2. Jadi nggak ngaruh sama sekali. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian berikutnya itu adalah efektivitas dan produktivitas dari pendidikan. Ini yang dilihat apa sih? Ini adalah jumlah mahasiswa yang diterima TS-3 dan TS sampai dengan TS-6 ya. Nah, ketika ini diterima di TS-3 berapa? Nah, saat ini dia tinggal berapa? Di sini saat ini mahasiswa yang ini itu tinggal berapa? Karena yang diukur adalah lulus tepat waktu. Yang di sini itu melihat lulus tepat waktu. Sementara yang berikutnya, yang ini TS6 nanti akan dilihat yang sebelah sini itu tinggal berapa. Karena yang mau dilihat adalah produktivitas pendidikan. Jadi berapa yang lulus, berapa yang lulus, bukan lulus tepat waktu ya, lulus dari jarum maut, lubang jarum gitu ya, karena kalau enggak DO gitu ya. Nah, persentase rata-rata masa studi, ini ada rata-rata masa studi, itu kalau pengen unggul, ini saya pikir kita enggak ada masalah. Persentase kelulusan tepat waktu, kalau pengen unggul 50% itu nilainya 4 ya. Kalau 33% itu nilainya baik sekali atau 3 ya, monggo dicarikan. Persentase keberhasilan studi, keberhasilan itu yang paling atas tadi, keberhasilan itu yang ini tadi ya. Itu adalah 85%. Kalau cuman ini 71% itu nilainya baik sekali. 85% itu artinya apa? Mahasiswa itu akhirnya selamat lulus, nggak ada yang DO cuma 15 yang DO atau yang lulus lebih dari 7 tahun cuma 15%. Itu yang dimaksud ya. Nanti dilihat di ini kan. Kemudian daya saing lulusan. Nah, ini juga nanti teman-teman yang survei ini kan asalnya dari survei ini ya, dari survei lulusan ini ya. Instrumen surveinya harus betul-betul bisa melacak ini ya. Jumlah lulusan TS-2, TS-3, TS-4 ini yang dicari. Jadi TS-2, TS-3, TS-4. Kemudian jumlah lulusan yang terlacak ada berapa? Misalkan yang lulus adalah 100 alumninya, yang terlacak adalah 50 gitu ya. Misalkan 50. Nah, kemudian ini yang berapa ini? Dapat pekerjaan kurang dari 6 bulan, antara 6 sampai 18, ini ada berapa? Ini nanti bisa diinputkan ya. Nah, yang perlu saya tekankan adalah respon rate-nya itu minimal 30%. 30%. Kalau total alumni selama 3 tahun itu 300, ini loh 300 ya. Tetapi lebih dari 300 lah, lebih dari sama dengan 300. Tapi kalau total alumninya TS-2, jumlah lulusannya TS-2, 3 itu misalkan cuma 100 totalnya, total 3 ini, maka berlaku rumus ini ya. Bisa dibayangkan 100 dibagi 300 dikalikan 20% gitu ya. Kurang lebih berapa ini? 2/0,6
6, nah nanti bisa dilihat, ini kurang lebih kan 44-an, wah 40-an ini misalkan ya. Kalau ini 66, jadi kurang lebih 44% misalkan ya, 44% respon rate-nya, bukan 30 tapi 44. Jadi yang harus kembali, yang harus terlacak di sini itu jumlahnya 44 orang minimal ya, minimal 44 orang ya. Itu adalah contoh menghitungnya ya. Nah, bagaimana kalau kurang? Nah, jangan sampai kurang lah, karena itu nanti jadi pembagi ya. Kasihan. Misalkan ketemunya saya cuma 22 Pak, enggak 44. Targetnya harusnya 44, tapi kita cuma 22, berarti cuma 50%. Maka nanti kalau ternyata itu, dan semuanya Pak, yang 22 ini semuanya kurang dari ini Pak, kurang dari 6 bulan, maka harusnya nilainya itu 4. Tapi karena jumlah respondennya kurang, hanya 50%, maka 4 ini akan dikalikan dengan 50%. 50% kalikan 4, maka jatuh skornya adalah 2, dan jatuhnya ada di sini ya. Jadi jumlah responden ini menjadi hal yang krusial juga yang teman-teman harus mulai pikirkan bagaimana untuk meningkatkan respon rate-nya ya. Kemudian daya saing lulusan ya, daya saing lulusan ini terkait dengan kesesuaian bidang kerja. Ini sama alat ukurnya berdasarkan survei juga gitu ya. Ini saya pikir juga sudah pernah dilakukan di 7 standar ya. Ini jumlah lulusannya, ini yang terlacak ada berapa, nah masuk kategori mana kesesuaiannya. Ini bisa ini pakai instrumen Kemenristek Dikti yang dulu tracer itu insya Allah selamat pertanyaan ini ya. Enggak masalah. Kemudian berikutnya adalah tempat kerja lulusan, ini yang baru ya, yang baru. Tempat kerja lulusan itu harus dibedakan, dia itu kerjanya di wilayah lokal, nasional, atau multinasional. Nah, ini yang harus inikan. Kalau pengen nilainya tinggi, yang level internasional itu 5%. Nah, ketika ini 5%, selamat insya Allah ya, dapat nilai 4. Ya. Tetapi kembali asumsinya, respon rate-nya itu terpenuhi. Kalau respon rate-nya cuma 50%, ya dia jatuhnya kedua lagi ya. Walaupun skor mula-mula 4, tapi dikalikan setengahnya. Ya. Jadi 5% lulusan kita itu harus ada di level multinasional. Apa definisi ini? Wah, ini yang menjadi ini. Apa definisi ini? Di multinasional, apakah dia bekerja di pekerjaan yang levelnya masuk ke bursa saham atau apa? Monggo kita definisikan atau kita inikan, ya kita tetapkan. Karena memang ini masih subhat ya. Kalau misalkan saya ngajar di sekolah international school, nah, apa syarat internasional itu ya? Ya, mungkin bisa diinikan, tapi insya Allah mulai ini. Kemudian kinerja lulusan, ini yang dimaksud dengan tadi yang banyak ditanyakan, inilah survei kepuasan pengguna. Jadi survei kepuasan pengguna lulusan ini yang diinikan ya. Ada 7 butir pertanyaan ini adalah survei kepuasan pengguna ya. Seperti apa? Ini ada di Borang 7 standar pun juga ada, survei kepuasan pengguna ya. Ingat, ini ada di sini ya, surveinya ada di sini ya. Kemudian luaran penelitian dan PKM, publikasi ilmiah mahasiswa. Ingat, publikasi yang ada di sini itu adalah publikasi mahasiswa. Tentu bisa saja mahasiswa plus dosen. Beberapa asesor menghendaki mahasiswa yang jadi autor pertama, jadi yang menjadi first autornya ya. Ini juga sama, yang dinilai adalah 1% RI. Internasional dulu dicari, targetkan internasional. Kalau jumlah mahasiswanya itu ada 100, maka 1%-nya paling tidak ada 1 orang itu yang pernah nulis di internasional. Entah dalam bentuk media massa, entah dalam bentuk jurnal, entah dalam bentuk seminar. Saya pikir itu juga bisa diinikan ya. Sekarang di beberapa jurusan di UMS itu sama juga mungkin kita tidak boleh lagi mengumpulkan TA, tapi langsung naskah akademik atau paper. Jadi langsung bisa dipublikasikan ya. Terus kemudian luaran PKM ini sama tadi seperti di bagian dosen, tadi ada sumber daya manusia, hanya saja bedanya adalah ini itu mahasiswa, bukan dosen ya. Nah, jadi dalam paten itu ada mahasiswanya gitu ya. Ini sama. Ini pemetaan penilaiannya, Anda lihat ada beberapa penilaian, kalau dilihat ada 14 penilaian, dan
Yang naratif hanya nomor 1, yaitu bagaimana mengukur CPL, dan yang kedua adalah bagaimana tracer itu dilakukan. Yang lainnya itu semuanya itu dari LKPS yang tadi kita sudah diskusikan proses perhitungannya, ya. Nah, bagaimana analisis pemenuhan CPL? Bagaimana mengukurnya? Analisis pemenuhan CPL diukur dengan metode yang sahih. Nah, kita punya enggak mengukur metode untuk pengukuran CPL? Kalau Bapak dan Ibu sudah OB, ini tuh pasti ada alat ukurnya, ya. Misalkan kita punya CPL itu CPL 1, CPL 2 sampai dengan CPL 10, itu langsung bisa kita ukur. CPL 1 itu skornya berapa? 77, yang ini mungkin 82, yang ada scoringnya bahwa ini itu kita memenuhi atau tidak. Misalkan targetnya adalah 50, berarti ini terpenuhi, dan seterusnya. Ini ada proses perhitungannya kalau mau melakukannya dengan benar, kalau berbasis OB, maka ini CPL ini memang dihitung dengan betul, ya. Nah, mungkin teman-teman atau yang dari bagian FKIP punya metode bagaimana mengukur pemenuhan CPL ini, ya. Kemudian ada 2 tadi, yaitu yang berikutnya adalah tracer study. Ini tracer study dilakukan dengan cara seperti ini, ya. Dilakukan, nah ini saya tadi singkatnya, tracer study sebaiknya ada di tingkat PT, ini yang saya inikan, ya. Bukan di tingkat prodi ataupun fakultas. Dilakukan reguler, pertanyaannya mencakup pertanyaan inti dari tracer study dari dikti, kemudian target ini adalah TS-2, TS-3, TS-4, hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk perbaikan, ya. Ini harus kita jelaskan. Kemudian alur berpikirnya ini hilang di sini, tidak ada latar belakang, tidak ada kebijakan, tidak ada strategi, tidak ada. Tetapi kalau ini Lampetekes ini masih ada, Lampetekes ini masih ada. Tapi kalau di Ban PT ini sudah tidak ada. Jadi langsung IKU, kemudian evaluasi bagaimana dan seterusnya, ya. Itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian. Nah, standar yang terkait dengan luaran dan dampak itu adalah kompetensi lulusan, standar hasil penelitian, dan standar hasil PKM, ya. Nah, itu ada 3 itu yang harus kita narasikan di dalam laporan evaluasi diri. Oke, saya pikir itu Bapak dan Ibu akhirnya alhamdulillah ini juga. Kalau ada pertanyaan, diskusi, monggo dipersilahkan, ya. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian, setelah dari pemaparan dari Pak Hari, kami persilakan kembali untuk sesi tanya jawab atau memang ada yang ingin disampaikan. Sebelumnya dari kolom chat 1 ini, Mbak, bagaimana jika dosen dapat proyek dengan instansi atau lembaga di mana dana-dana dari kegiatan tersebut, apakah bisa diklaim sebagai dana penelitian atau pengabdian? Jika tidak bisa, maka bagaimana solusinya? Oke. Dana dari proyek itu kan berarti efek dari kerjasama. Proyeknya ini proyek apa ya? Apakah proyeknya ini adalah bisa ke arah penelitian atau bisa ke arah pendidikan? Karena dharma kita kan ada 3 ya. Bisa ke arah penelitian, bisa ke arah pendidikan, bisa ke arah pengabdian. Nah, apakah itu terkait dengan misalkan proyeknya itu terkait dengan pendidikan, maka dia tidak bisa diklaim sebagai penelitian. Tapi kalau ternyata pelaksanaan kegiatan itu bisa dilakukan sebagai bagian dari pengabdian, nah ini saya mendapatkan proyek mengelola ini, diminta bantuannya begitulah, kemudian saya ini bisa diklaimkan sebagai pengabdian. Nah, ketika kita diklaimkan sebagai pengabdian, tentu proses administrasinya mungkin bisa disiapkan, ya. Misalkan surat tugasnya di level internal perguruan tinggi maksud saya itu bisa disiapkan surat tugasnya dan seterusnya itu, ya. Kalau misalkan arahnya kepada penelitian, misalkan proyeknya ini adalah kami diminta untuk meneliti terkait, ya itu berarti bisa. Atau proyek ini melibatkan mahasiswa untuk melakukan penelitian, nah itu juga bisa, ya. Jadi tergantung proyek ini cocoknya masuk ke dharma apa? Dharma pendidikan, dharma penelitian, atau dharma pengabdian. Mungkin gitu Pak Denny, kalau ada ininya gimana? Sun Pak, infonya Pak. Ya, dalam proyek dari mana ini Pak? Belum Pak. Nah kan diminta misalnya ada dari dinas nih Pak. Ya.
ada dinas untuk mendata jumlah misalnya sanitasi dan lain sebagainya Oke. melibatkan mahasiswa. Mungkin ini kan bentuk PL-PL ya Pak ya, karena penunjukan langsung ya Pak ya. Iya. Nah nanti bisa ya otomatis bisa diklaim seperti itu. Iya, itu bisa ke pengabdian juga bisa, asal ada kegiatan ininya, ada pelaksanaannya, ada ya apa namanya bukti fisiknya ngikutin aturan ya. Misalkan pengabdian itu ya ada dokumenta ketika kita sedang survei atau sedang ini di ininya itu bisa ya. Karena kalau penelitian tentu ada standar penelitian. Standar penelitian itu misalkan saja harus ditulis dalam naskah ilmiah, harus dipublikasikan gitu kan ya. Kalau pengabdian mungkin masih dalam taraf laporan, kemudian diseminarkan kepada pelaksana pemberi dana lah ini. Saya pikir tergantung itunya nggih, konteksnya. Bisa juga sebenarnya kalau mau itu masuk ke pembelajaran kalau misalkan itu memang ini bagian dari pembelajaran mahasiswa, daripada nganggur mahasiswa tolong dikerjakan ya, bisa juga. Jadi tergantung konteksnya, monggo lebih tepat dimasukkan kemana gitu nggih. Suan Pak Hari. Nggih. Untuk Diploma 3, apakah mahasiswa dituntut sampai publikasi tugas karya ilmiah akhirnya? Ya, sepertinya tidak, Pak. D3 itu tidak, saya lupa, mungkin saya perlu saya cek. Ya, D3 itu tidak dituntut ke sana. Ntar, D3. LKPS. Monggo sambil menunggu kalau ada pertanyaan lagi. Ya, D3. Bapak dan Ibu sekalian. D3. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam. Pak, saya mau nanya untuk yang roadmap penelitian itu bentuknya yang seperti apa Pak ya? Karena saat ini kita punya, cuma dia bentuknya kayak fishbone gitu. Itu termasuk roadmap bukan Pak ya? Ya kalau ya bisa, tetapi lebih condong kalau saya itu menggunakan format yang lebih baku ya. Karena kadang orang itu pokoknya roadmap itu hanya satu lembar, kemudian isinya fishbone, itu namanya agenda penelitian lah, bolehlah agenda penelitian dosen. Tapi kalau roadmap tentu ada bidang-bidangnya apa begitu ya. Mungkin dari Bu Marjan LPPM akan bisa membuat standar. Jadi di level universitas ada rencana induk penelitian atau tadi rencana induk pengabdian atau renstra pengabdian. Kemudian di level fakultas harus diterjemahkan menjadi roadmap. Roadmapnya seperti apa, formatnya, bidang-bidang apa saja yang boleh diambil, begitu kira-kira. Mungkin bisa disusun standar. Tapi salah satu kontennya tentu yang kayak fishbone itu Bu, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri satu lembar sendiri, tapi dia harus ada bangunan yang utuh. Yaitu misalkan ada analisis kondisi saat ini bagaimana, sehingga kita roadmap-nya seperti ini gitu loh ya. Tidak visi kita apa, sehingga roadmap kita itu cocoknya memang seperti ini. Makanya itu saya minta untuk distandarkan saja di LPPM, format template-nya bab 1 apa, 2 apa, mungkin yang ketiga adalah roadmap-nya yang tadi gitu, yang diceritakan tadi. Berarti itu nanti masuknya fakultas atau prodi Pak? Prodi mungkin ada Prodi ada roadmap-nya juga Pak. Ada juga. Roadmap. Oh ada, ada. Jadi kalau mau ditemplatekan, roadmap itu kan di level institusi, kalau di level personal itu agenda gitu, agenda penelitian. Iya Pak. Nah, dan yang walaupun sebenarnya Bu Marjan, prodi itu mestinya enggak punya roadmap ya, dalam artian dia kan bukan lembaga yang ini ya. Tetapi monggo saja, itu mungkin masih subhat di ini juga ini. Dengan 9 kriteria ini kan fungsi prodi sebagai unit program, sebagai program gitu ya. Program punya ini ya, masa program ya masih subhat Bu, tapi bolehlah kalau ada lebih ya masih diterima juga sih kalau ada. Mungkin yang dijalankan saja, enggak usah perubahan ekstrim. Iya Pak. Prodi oke, itu ada. Tadi yang terkait dengan D3 ya, D3 tadi kesesuaian bidang kerja.
Tingkat dan ukuran kerja, tingkat kepuasan pengguna lulusan ada. Kemudian produksi atau karya mahasiswa yang dihasilkan mandiri atau bersama di TPS yang diadopsi oleh masyarakat. Hanya itu aja, Pak. Jadi hasilnya adalah karya yang diadopsi atau ini, bukan publikasi, ya. Maaf Pak, untuk kegiatannya kira-kira bentuknya apa Pak ya untuk operasional? Mungkin misalkan kalau ini tak saya bayangkan teknik mesin ya, saya misalkan mesin itu misalkan anak ini itu bisa membikin alat pemotong singkong, nah itu terus diadopsi diterima oleh masyarakat, itu sama dengan selevel dengan publikasi, selevel dengan paten, selevel dengan itulah. Nah, mungkin kalau di wah itu juga kalau D3 misalkan keseling atau ini waduh saya juga nggak tahu karena bukan bidangnya ya. Apa gitu. Ya, jadi D3 Kesling misalkan bikin jamban untuk mungkin seperti itu. Gitu. Ya. Buktinya kalau kegiatan kita diadopsi oleh masyarakat itu apa Pak? Buktinya Pak? Foto aja Bu, foto atau foto aja. Ya, dokumentasi atau pengakuan, paling enggak ada siapa yang memakai. Kalau institusi ya berarti ada pengakuan, terima kasih sudah ini. Iya. Tapi ini Bu, untuk yang Lampetikes kan agak beda ya, agak beda dikit. Nah, saya harus memastikan karena Lampetikes itu kalau digeneralisir agak susah ya, agak susahnya. Tapi saya tahu tadi, misalkan strukturnya, Lampetikes ini semuanya ada 9-9-nya aspek itu ada. Kalau di BAN-PT kan di kriteria 9 kan latar belakang, kebijakan dan itu enggak ada. Tapi di Lampetikes saya tahu ada. Kemudian di standar 1 juga ada, itu berlaku setelah ini. Tapi yang detail ininya memang itu per ini Bu, per prodi ya. Saya harus mengumpulkan semuanya. Tapi seandainya permintaannya kurang lebih Lampetikes banyak mengacu, dan saya pikir Lampetikes juga banyak mengacu dari BAN-PT. Seandainya itu diacu, saya pikir juga tadi karya yang diadopsi oleh industri atau oleh masyarakat lah. Kalau ini ya, dan itu tadi betul jawabannya, seandainya mampu mendesain jamban atau membikinkan plakat, saya kan nggak harus ini kan karyanya karya untuk kampanye atau untuk apa? Kampanye itu maksudnya bukan kampanye pilkada, tapi kampanye kesehatan atau apa itu yang akhirnya diadopsi oleh. Saya pikir macam-macam lah seperti itu yang bisa diinikan. Iya, misalkan filter air, filter penyaringan air kan di wilayah sungai kan bisa Pak ya. Atau buku ini Pak ya, buku petunjuk. Nah, betul. Modul atau apa? Betul. Modul A, modul B gitu ya. Iya Pak. Makasih Pak. Karena ini di akreditasi 9 kriteria itu memang betul-betul dipisahkan mana perguruan tinggi akademik, mana vokasi, itu memang betul-betul dipisahkan. Sehingga targetnya itu memang tidak diarahkan publikasi untuk yang D3, D4, tapi langsung karyanya apa gitu ya. Benda yang bisa diinikan ya. Sistem atau metode gitu ya. Tapi bukan yang dituliskan, dikonsepkan itu enggak ya. Agak berbeda. Oke, Pak bertanya untuk yang ini lagi Bu Rini apa tadi Bu Rini? Dengan masa studi D3 apakah ada rentang waktunya? Jadi ada Bu, D3 juga ada ya. D3 itu ada. D3 itu ada rentang waktunya. Oke, saya carikan. D3 sebenarnya saya ada dokumen lengkapnya, tapi yang saya sampaikan ini ya rentang waktu D3, rata-rata masa studi lulusan ya. Kalau D3 itu adalah 3,5 maksimal sampai 3. Jadi 3 sampai 3,5 itu skornya 4 Bu, rata-rata masa studinya Bu. Kalau pengen 4 ya 3 sampai dengan 3,5. Kalau tidak salah intinya itu adalah ditambah setengah itu masih selamat ya, masih 4 gitu ya. Misalkan D2 itu cuma 2 tahun ya, batasnya itu untuk nilai 4 2,5 gitu ya. Kemudian D4 itu 4 tahun ya, berarti batas nilai 4-nya itu 4,5 tahun masih dapat nilai 4 gitu. Saya pernah nyusun standar ini soalnya, jadi ditambah setengah itu masih nilainya 4 ya, allowance-nya setengah atau 1 semester ya.
Oke, ada lagi. Ini PR-nya berarti mulai dirumuskan ya Bapak dan Ibu. Ada PR kriteria 1, kriteria-kriteria ini harus mulai dirumuskan. Kemudian nanti ketika menyusun program-program di Apple, yaitu pengembangan, mulai memikirkan ini kayaknya kalau saya berbasis proses atau IKU mana sih yang harus saya capai gitu. Dari hasil audit saya itu lemah di mana sih, di bagian apa untuk mencapai unggul. Saya untuk menuju ke sana berarti harus gap apa yang bisa saya atasi dengan sumber daya saat ini saya yang terbatas saat ini gitu misalkan. Oh, untuk saat ini saya bisa fokus kepada pencapaian ini. Tapi ada beberapa aktivitas yang harus rutin dilakukan ya. Kayak tracer tadi memang pekerjaan yang rutin dipantau gitu ya. Itu juga menjadi salah satu yang harus disiapkan. Nah, ini teman-teman IT yang kemarin tuh mohon untuk bisa di finishing bagaimana survei yang bisa terintegrasi di seluruh universitas UMKT itu sehingga itu bisa dipakai ya, bisa dipakai untuk kita semuanya dan termonitor gitu ya. Nanti di dashboardnya fakultas bisa melihat seluruh prodi, di dashboardnya universitas bisa melihat seluruh fakultas dan seterusnya sehingga kita bisa punya ini, bagusnya. Syukur-syukur ini saya minta bantuan juga dari teman-teman IT, mungkin kalau tidak ada project, ini saya kasih project ini, membikinkan IKU tadi, yang tadi indikator kinerja utama di capaian dan luaran tadi, itu bisa dipotret di seluruh, di level universitas, sehingga universitas itu langsung ketahuan, ini dari sisi rata-rata lulusan siapa yang terendah, siapa yang ini, yang belum memenuhi siapa, di sisi dari masa studi siapa yang berini, dari sisi tadi apa, keberhasilan studi yang 80% tadi siapa yang ini, di sisi yang mana apa, sehingga pengambil kebijakan itu akan dengan mudah, kita perlu program ini. Nanti teman-teman dari LPPM misalkan, ternyata luaran kita atau ini kan masih lemah untuk yang ini, kita perlu program ini. Jadi program yang dirumuskan oleh setiap unit itu basisnya dari data, itu yang betul-betul kita harapkan sehingga yang pertemuan yang tadi pagi tadi ya, rantai yang paling lemah tadi betul-betul kita bisa atasi gitu. Itu yang harapannya. Dan itu dengan IT mestinya apalagi di UMKT mungkin tidak skopnya masih belum besar ya. Jadi sangat-sangat potensial sekali untuk bisa dimaksimalkan. Oke, saya pikir itu kalau ada lagi pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada mungkin cukup ya. Bapak dan Ibu sekalian, ada yang masih ingin didiskusikan pada hari ini? Yang akan nyusun akreditasi 9 kriteria siapa ini? Sudah nggak ada, cuma mesin kemarin, teknik mesin. Saja. Ya, yang lain bernapas dulu soalnya, ya bernapas, kemudian melihat manajemen paling sepertinya. Manajemen itu, maukah manajemen itu konversi ataukah kalau pengajuan 9 kriteria kok saya nggak yakin ya. Pengajuan 9 kriteria saya masih belum yakin karena 9 kriteria ini dilihat dulu syarat unggulnya terpenuhi atau tidak ya. Syarat unggulnya tadi ada guru besar, rektor kepala kurang lebih sekian sama dosen. Kalau itu ternyata memenuhi, nah kita bisa proses ya. Bisa proses dengan 9 kriteria. Kalau nanti kesulitan maka larinya ke ISK. Instrumen konversi menjadi baik sekali, yang tadinya baik menjadi baik sekali. ISK itu isiannya cuma 10, diambilkan dari beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan partisipasinya dari tadi pagi hari dan hari ini telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan kita dapat mendapatkan ilmu, kita bisa mendapat pengetahuan yang nantinya bisa mengembangkan instansi kita masing-masing seperti itu. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama tutup sesi
bedah borang 9 kriteria ini dengan melafazkan hamdalah masalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Nggih. Terima kasih banyak Pak Hari. Banyak Pak Hari. Terima kasih banyak Pak Hari. Terima kasih. Nggih, tutup nggih. Assalamualaikum. Pak Hari. Saya izin live nggih. Ya, selamat hari. Oke, Pak. Waalaikumsalam.